Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum mata kuliah Teknik dan Pengelolaan Laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Lailah Husna MPD. Kelompok kami beranggotakan 7 anak dengan saya sendiri Angelina Lamsyah NIM 2011 011 00013 dan saya Safira Yunistari dengan NIM 2011 011 0002 dan saya Dina Fairunisya dengan NIM 20 11 011 0010 Dan saya Anis Watu Solihah dengan NIM 202 101 1000012. Saya Devita Yunur Maharani dengan NIM 2011 011 00001. Langkah pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan air sungai, air sumur, air deterjen, air panas, dan air cuka. Kemudian kita juga membutuhkan 5 ekor ikan untuk kita jadikan sebagai objek yang akan diamati nanti. Langkah pertama, masukkan masing-masing air ke dalam gelas yang sudah diberi tulisan, baik itu air panas. Kemudian juga masukkan air sungai ke dalam gelas, masukkan secukupnya. Selanjutnya, masukkan cuka dan beri air secukupnya di dalam gelas plastik. Berikutnya, masukkan air sumur ke dalam gelas plastik secukupnya. Dan yang terakhir, masukkan juga air deterjen. Selanjutnya, masukkan masing-masing ikan ke dalam gelas yang sudah berisi kelima air tadi. Masukkan ke dalam air panas, kemudian ke dalam air sungai, juga ke dalam gelas yang berisi air cuka. Masukkan juga ke dalam air sumur di dalam wadah gelas. Dan yang terakhir, masukkan ke dalam gelas yang berisi air deterjen. Setelah semua ikan dimasukkan ke dalam gelas yang berisi kelima air tadi, untuk selanjutnya kita amati apa yang akan terjadi kepada ikan. Apa reaksi ikan ketika berada di dalam air tersebut. Hasil dari pengamatan, reaksi ikan pada masing-masing air sebagai berikut. Pada air panas, ikan mati dan kaku, sisik mengelupas hanya dalam 15 detik. Hal tersebut dikarenakan air dalam keadaan panas yang tinggi, dan ikan tidak sanggup hidup dalam suhu yang panas, sehingga menyebabkan ikan mati. Kemudian, reaksi ikan pada air cuka yaitu ikan mati dan kulit mengelupas hanya dalam waktu 1 menit. Hal tersebut dikarenakan air cuka memiliki pH yang terlalu rendah atau sangat asam, dan ikan itu tidak dapat bertahan hidup pada pH yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi, dan akhirnya ikan pun mati. Pada air deterjen, ikan juga mati, dikarenakan deterjen itu dapat menyebabkan ikan-ikan menjadi terganggu, khususnya pada organ-organ ikan seperti hati, dan menyebabkan zat toksik yang masuk ke dalam metabolisme itu memicu hati untuk bekerja lebih keras, sehingga menimbulkan peradangan dan pembengkakan, dan akhirnya ikan pun mati. Selanjutnya, pada air sumur, ikan yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air sumur tetap bergerak dengan lincah dan tidak mati. Mengapa demikian? Karena lingkungan airnya itu tidak tercemar oleh zat-zat yang berbahaya bagi ikan. Pada air sungai, ikan tidak mati. Hal ini menandakan bahwasannya air yang dipakai dalam pengamatan itu masih belum tercemar. Ataupun jika sudah tercemar, artinya
bahan-bahan kimia atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya bagi ikan itu masih belum banyak, sehingga ikan masih dapat bertahan hidup. Jadi, dari hasil pengamatan dapat diambil kesimpulan bahwasanya air yang tercemar itu dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup dan menimbulkan dampak negatif bagi segala ekosistem di sekitarnya. Dan kelangsungan makhluk hidup itu sangat ditunjang oleh adanya air bersih. Oleh karena itulah, kita sebagai manusia-manusia yang bertanggung jawab harus senantiasa menjaga kebersihan air agar air yang ada di sekitar kita tidak tercemar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.